yang pertama dan terkenal sebagai kerajaan maritim. Adapun yang menjadi pusat kerajaan Sriwijaya, sebagian besar pendapat ahli mengatakan bahwa kerajaan Sriwijaya terletak di daerah Palembang dan Jambi. Jika dilihat dari kondisi geomorfologisnya, pusat kerajaan Sriwijaya tersebut memiliki julukan sebagai kerajaan maritim tidak sesuai dengan kondisi wilayah kota Palembang dan juga Jambi sekarang. Karena yang dikatakan sebagai negara maritim adalah suatu negara yang dikelilingi lautan yang luas. Sedangkan Palembang dan Jambi sekarang merupakan suatu daerah dataran rendah dan rawa-rawa. Namun, di abad ke-7, bentuk permukaan bumi Sumatera berbeda dengan masa sekarang menurut Ubedian yang dikutip oleh N.D. Joni 1982-41 mengatakan bahwa pada masa kerajaan Sriwijaya dulu, dataran aluvial pantai timur Sumatera seperti yang ada sekarang belum ada. Jarizah Makala waktu itu membujur lebih ke selatan sampai ke Pulau Bangka dan Belitung. Adapun Selat Sunda belum ada. Jalur laut yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan adalah Selat Malaka dengan belokannya setelah melewati Pulau Bangka. Pendapat ini didukung oleh geolog Van Bemmelen 1952-126 yang mengatakan bahwa kerajaan Sriwijaya terletak di mana lokasi Jambi di tepi Teluk dan Palembang di ujung Jarizah. Tulisan ini akan menelaah keberadaan kerajaan Sriwijaya berdasarkan kondisi geomorfologinya. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di Pulau Bangka bagian barat. Isi dari prasasti ini dipercaya merupakan bentuk kutukan bagi orang yang melanggar perintah dari Raja Sriwijaya. 2. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pada prasasti ini terdapat angka 686 yang diketahui sebagai tahun ditulisnya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Di bagian dalam prasasti ini terdapat beberapa ungkapan tentang Dabuntaya yang menagi perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan kerajaan Sriwijaya. 3. Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di sekitar kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Dalam prasasti ini terdapat kutukan bagi orang-orang yang memiliki niat jahat dan berada di wilayah Sriwijaya. 4. Prasasti Karangbrahi. Prasasti ini ditemukan di Desa Karangbrahi, Merangin, Jambi. Dalam prasasti ini terdapat kutukan bagi orang-orang yang tidak setia dengan Raja Sriwijaya. 5. Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo merupakan prasasti yang berisi doa Buddha Mahayana dan kisahnya tentang pembangunan sebuah taman dari Srijayanasa, salah satu raja yang pernah bertahta di kerajaan Sriwijaya. 6. Prasasti Ligor. Prasasti ini berisi kisah tentang seorang raja dari Sriwijaya yang membangun Tisamaya Caitya untuk Karaja di masa kejayaannya. Fokus utama terkait kehidupan politik kerajaan Sriwijaya yaitu wilayah kekuasaan, raja-raja yang memerintah, dan hubungan dengan kerajaan lain baik dalam dan luar negeri. Berdasarkan bukti yang ada dari isi prasasti Leiden, kerajaan Sriwijaya telah melakukan kerjasama dengan kerajaan Chola di India. Hubungan baik dengan kerajaan tersebut ditandai dengan pengiriman pendeta dari Sriwijaya ke India dan pembuatan biara untuk pendeta tersebut. Selanjutnya, berikut ini raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Sriwijaya meliputi Dabuntaya Srijayanasa. Ia adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Sriwijaya. Namanya terdapat dalam prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo. Saat Srijayasana berkuasa, ia berhasil memperluas wilayah kerajaan sampai ke Jambi. Cita-cita yang menjadi pedoman yakni menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar. Bala Putradewa. Bala Putradewa merupakan raja yang berhasil membawa kerajaan Sriwijaya berkembang pesat. Masa pemerintahannya diperkirakan berlangsung pada tahun 850 Masehi.
Selain kedua raja kerajaan Sriwijaya di atas, ternyata masih banyak raja-raja lain. Namun, sumber mengenai kehidupan politik kerajaan Sriwijaya pada masa raja-raja lainnya kurang lengkap. Nama raja-raja tersebut seperti Sri Indrawarman dari 745 Masehi berasal dari cerita Cina. Rudrawikrama 727 Masehi berita di Cina. Wisnu 775 Masehi prasasti Ligor. Maharaja 851 Masehi di berita Arab. Sriudaya Dityawarman 960 Masehi berita Cina. Marawijaya Tunggawarman 1044 Masehi dari prasasti Leiden, dan Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman 1044 Masehi dalam prasasti Chola. Kekuasaan kerajaan Sriwijaya membentang luas di Indonesia bagian barat, Nusantara saat itu, dan sebagian wilayah di Asia Tenggara. Namun pusat pemerintahannya di daerah yang sekarang menjadi kota Palembang. Sriwijaya juga berhasil menaklukkan daerah di luar Nusantara seperti Kedah di Semenanjung Malaya. Kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibatnya, banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Faktor lain pendukung kegiatan ekonomi adalah berhasilnya Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitarnya seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Dikuasainya daerah-daerah tersebut tidak terlepas dari kekuatan armada laut kerajaan Sriwijaya dengan kapalnya yang begitu banyak. Kehidupan sosial masyarakat di kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar, karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Budaya asing khususnya dari India berkembang di wilayah Sriwijaya. Contohnya penggunaan nama-nama khas India dan pengaruh agama Hindu-Buddha semakin menyebar menyeluruh, baik masyarakat maupun di dalam kerajaan. Yi Xing, orang Cina yang pernah singgah di kerajaan Sriwijaya, juga menjelaskan bahwa banyak para pendeta dari luar yang berdatangan untuk berguru atau belajar bahasa Sanskerta dan mempelajari kitab suci agama Buddha. Akhir keruntuhan kerajaan Sriwijaya, kebesaran kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Rajendra Koladewa dari kerajaan Kola India Selatan pada abad ke-11. Pada tahun 1025, kerajaan Kola berhasil menawan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Kerajaan Kola lalu mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan yang menjadi penghasilan utama kerajaan Sriwijaya, sehingga membuat ibu kota Sriwijaya pindah ke Jambi. Lambat laun, suara kerajaan Sriwijaya mulai meredup. Kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika Kerajaan Singosari melangsungkan ekspedisi Pamalayu pada 1275. Ekspedisi ini merupakan misi dari Raja Kertanegara untuk melemahkan Sriwijaya. Pada akhirnya di tahun 1377, kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya.